Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Shakira Maharani, and today in this video, we're gonna explain about manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sebelum kita membahas tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, kita akan membahas kembali apa itu manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan merupakan proses sistematis yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan efektif dan efisien. Setiap jenjang pendidikan itu memiliki beberapa karakteristik dan tantangan tersendiri, sehingga pendekatan manajemen yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kompleksitas masing-masing tingkat pendidikan. Kita akan membahas tentang manajemen pendidikan dasar. Pendidikan dasar mencakup jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP. Fokus utama dalam manajemen pendidikan dasar adalah memastikan bahwa setiap anak memperoleh akses pendidikan yang merata, serta memiliki lingkungan belajar yang kondusif untuk perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotriknya. Salah satu aspek penting dalam manajemen pendidikan dasar adalah perencanaan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional, seperti kurikulum Merdeka, yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan penguatan karakter siswa. Selain itu, pengelolaan tenaga pendidik juga menjadi perhatian utama di mana peningkatan kualitas guru dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, dan evaluasi berkala. Selain faktor kurikulum dan tenaga pendidik, pengelolaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor atau bagian penting dalam manajemen pendidikan dasar. Ketersediaan ruang kelas yang memadai, perpustakaan, laboratorium sederhana, serta fasilitas sanitasi yang baik sangat berpengaruh terhadap proses efektivitas belajar mengajar. Evaluasi pembelajaran juga dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan sumatif yang bertujuan sebagai perkembangan akademik serta kebutuhan khusus siswa. Selanjutnya yaitu manajemen pendidikan menengah. Pada jenjang pendidikan menengah yang mencakup sekolah menengah atas atau SMA dan juga sekolah menengah kejuruan atau biasa disebut SMK. Manajemen pendidikan lebih kompleks karena mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi atau jenjang yang lebih tinggi. Hal ini sebagai persiapan bagi para siswa untuk memasuki ke dunia kerja yang lebih sulit ke depannya. Kurikulum pada tingkat ini lebih berorientasi pada pengembangan kompetensi akademik, keterampilan hidup, serta pemahaman tentang dunia kerja yang kompleks. Dalam pendidikan menengah, metode pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus semakin dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan kritis dan kreativitas siswa. Selain itu, pendidikan vokasional di SMK lebih menekankan pada keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga manajemen pendidikan menengah juga harus membangun kerjasama yang erat dengan dunia usaha dan industri. Selain itu, pengelolaan sekolah berbasis manajemen dan partisipatif seperti manajemen berbasis sekolah atau MBS diterapkan untuk memberikan lebih banyak keleluasaan kepada kepala sekolah dan guru dalam mengelola sumber daya pendidikan mereka. Hal ini memungkinkan sekolah untuk merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu manajemen pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi memiliki tantangan yang lebih besar dibandingkan pendidikan yang lainnya seperti pendidikan dasar dan menengah, karena hal ini bertanggung jawab untuk mencetak sumber daya manusia yang siap untuk bersaing di tingkat global dan internasional. Perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga keterampilan profesional yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat di zaman sekarang. Salah satu aspek penting dalam manajemen pendidikan tinggi adalah penyusunan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau biasa disebut KKNI, yang memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang diakui di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, peningkatan kualitas dosen menjadi prioritas utama dengan dorongan untuk melakukan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Manajemen keuangan di perguruan tinggi juga lebih kompleks karena sumber pendanaan berasal dari berbagai pihak seperti pemerintah, biaya pendidikan mahasiswa, serta kerjasama dengan industri dan donor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan sistem tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel agar institusi dapat berkembang secara berkelanjutan dan lebih berkelanjutan dan efektif. Aspek akademik dan
finansial, perguruan tinggi juga dituntut untuk membangun jaringan kerjasama dengan institusi pendidikan yang lainnya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Program pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, serta beasiswa internasional menjadi bagian dari strategi peningkatan daya saing global. Digitalisasi pendidikan juga semakin berkembang, sehingga pemanfaatan Learning Management System atau LMS dan platform e-learning untuk mendukung pembelajaran hybrid dan daring. Tantangan dan solusi dalam manajemen pendidikan. Setiap melakukan sesuatu pasti ada tantangannya. Jenjang pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang berbeda. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi para masyarakat yang berada di daerah terpencil. Di daerah yang terpencil itu biasanya masih mengalami keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendidik yang berkualitas. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi dan pembelajaran juga menjadi tantangan yang besar bagi pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki akses internet yang memadai atau kurangnya akses internet yang cukup untuk beberapa sekolah, seperti biasanya sekolah itu berada di daerah yang terpencil. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan transformasi digital dalam sistem pendidikan, seperti penerapan teknologi dalam proses belajar mengajar dan manajemen akademik. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan dosen juga harus ditingkatkan agar mereka bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang terus berkembang. Selain itu, kerjasama antara sekolah, universitas, dan dunia usaha dan juga pemerintah harus lebih diperkuat agar bisa dapat mencetak lulusan yang baik dan berkualitas, yang benar-benar siap menghadapi dunia kerja yang keras dan tantangan global yang berat. Oke, kesimpulan dari video kali ini yaitu manajemen pendidikan pada jenjang dasar, menengah, dan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dalam berdaya saing ke dunia internasional. Dengan perencanaan yang baik, pengelolaan yang efektif, serta inovasi dalam pembelajaran, pendidikan di Indonesia bisa terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat serta pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlunya pengembangan bagi tenaga pendidik seperti guru dan dosen supaya bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itulah perlunya pelatihan bagi para guru dan juga para dosen atau para tenaga pendidik supaya bisa memberikan ilmu pengetahuan yang baik bagi peserta didik. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.